Berarti kita masuk ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'allas sa'ata qarib yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha wal ladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab dengan benar dan juga menurunkan Al-Mizan, neraca. Wa ma yudrika la'allas sa'ata qarib. Tahukah engkau bisa jadi kiamat itu dekat? Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kepada kiamat, menginginkan segera didatangkan kiamat. Walladzina amanu musyfiquna minha. Sedangkan orang-orang beriman merasa takut akan hari kiamat. Wa ya'lamuna annahal haq. Dan mereka tahu bahwasanya kiamat itu benar-benar terjadi. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang berdebat tentang kiamat, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah amat lembut kepada hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, itu dari ayat ke-17 sampai 19, terjemahan seluruhnya. Allah lah yang menurunkan kitab dengan benar dan juga mizan, neraca. Dan tahukah engkau bisa jadi hari kiamat sudah dekat? Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat menginginkan kiamat disegerakan. Sedangkan orang-orang yang beriman merasa takut akan kiamat dan mereka tahu bahwasanya kiamat itu benar-benar akan terjadi. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang berdebat tentang hari kiamat, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, itu ayat surat Asy-Syura ayat 17 sampai 19. Kita bahas. Di sini Allah katakan Allah lah yang menurunkan Alkitab dengan benar. Alkitab di sini apa? Al-Quran. Asalnya kalau disebutkan Alkitab ada alif lam, itu maksudnya Al-Quran. Walaupun bisa juga Injil, bisa Taurat, tapi kalau asalnya itu Al-Quran. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab dengan benar. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan benar. Benar di sini, kalau kata Imam Al-Mahalli, muta'alliqun bi anzal. Kata benar ini ada hubungannya dengan menurunkan. Maksudnya apa? Allah lah yang menurunkan kitab dengan benar. Artinya benar ini kembali kepada menurunkan. Artinya Allah menurunkan dengan benar Alkitab. Nah, ini maksudnya gitu. Jadi penafsiran Imam Al-Mahalli dengan benar ini kembali kemana? Ke Al-Quran atau kepada diturunkannya. Nah, tapi ada juga yang menafsirkan Allah lah yang menurunkan Alkitab dengan benar. Maksudnya Al-Quran datang membawa kebenaran. Allah menurunkan kitab Al-Quran, Al-Quran yang membawa kebenaran.
Mau kita tafsirkan yang benar ini kembali kepada menurunkan atau kepada Al-Quran, sama saja maknanya. Karena apa? Bukan sama saja maknanya, artinya apa? Ujung-ujungnya sama saja. Artinya mau kita tafsirkan Al-Quran atau Allah menurunkan dengan benar Al-Quran, atau Allah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, intinya semuanya benar. Apapun yang Allah turunkan pasti benar, ya tidak? Dan apapun yang dibawa oleh Al-Quran itu benar, ya enggak? Ya, berarti sama ya, intinya sama. Kita harus yakin bahwasanya Allah tidak menurunkan segala sesuatu sia-sia. Pasti apa yang Allah turunkan ada kebenaran situ. Terutama kitab suci ya, ada kebenaran, ada hikmah. Nah, ini kalau misalkan kita tafsirkan menurunkan, kebenaran kembali kepada menurunkan. Tapi kalau maksudnya kepada Al-Quran, artinya Allah menurunkan Al-Quran dengan benar, maksudnya Al-Quran ini membawa kebenaran. Ini benar tidak? Nah, ya, tidak kita ragukan. Semua isi Al-Quran benar. Kalau misalkan ada orang yang menyatakan, mungkin ada yang tidak benar, bahwa ini kafir, murtad, maksud ini. Jangankan satu ayat, satu kata aja diingkari, keluar dari Islam. Jangankan satu kata, satu huruf saja keluar dari Al-Quran. Jelas apa ya? Hati-hati ya, nggak boleh kita menolak satu pun huruf dalam Al-Quran. Ya contohnya apa? Seperti dulu ada yang mengatakan apa? Ayat tampakul. Jadi Bapak, kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan semuanya ada kata kul. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa, ya kan? Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, sampai akhir ayat. Ini surat Al-Ikhlas. Begitu surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Begitu juga surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di sini sebutkan kul, ya kan? Nah, ada seseorang menyatakan nggak usah dibaca kulnya, hilangkan. Nah, ini orang seperti ini lancang ya, kafir orang seperti ini, Bapak ya. Kalau memang dia lahir dalam keadaan Muslim, tinggal di tengah lingkungan Muslim, lalu menyatakan nggak usah baca kul itu bukan bagian dari Al-Quran. Ini sama saja mengingkari semua isi Al-Quran ya. Walaupun kita nggak tahu orang ini benar-benar taubat atau enggak. Dulu begitu, sampai Dewan Ulama Dunia menfatwakan dia murtad. Ya, ini contohnya Bapak ya. Dan masih banyak lagi. Kalau memang seorang mengingkari Al-Quran dengan sengaja, walaupun satu huruf, maka dia keluar dari Islam. Jadi semua yang Allah turunkan pasti benar. Ya, Al-Quran membawa kebenaran, tidak mengandung kebatilan. Makanya dalam ayat lain disebutkan la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Kebatilan tidak akan mendatangi Al-Quran, baik dari depan maupun belakang. Artinya Al-Quran terjaga dari kebatilan. Kebatilan tidak akan mendatangi Al-Quran, baik dari depan maupun belakang. Diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, ini ya. Ini menunjukkan Al-Quran diturunkan dengan benar dan diturunkan dengan membawa kebenaran. Lalu berikutnya wal mizan. Allah katakan di sini Allah lah yang menurunkan Al-Quran dengan benar dan juga menurunkan mizan. Mizan itu neraca. Maksudnya apa? Al-adl, keadilan. Ya, di sini menunjukkan Allah memberikan Alkitab, Al-Quran dan neraca, tujuannya supaya kita berbuat adil ya. Maka kalau ada orang yang sudah baca Al-Quran, memahami Al-Quran, dia harus bersikap adil. Nggak boleh karena benci dengan seorang dia tidak bersikap adil. Karena konflik pribadi atau konflik apa, ini musuhnya dijatuhkan, walaupun itu tidak benar. Nggak boleh seperti itu ya, harus adil. Terutama ahli Quran ya, orang yang berkecimpung dengan Al-Quran. Lalu Allah katakan sini, kita kembali lagi, Allah lah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran dengan benar dan juga neraca.
Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Tahukah engkau bisa jadi kiamat itu sudah dekat? Tahukah engkau bisa jadi kiamat itu sudah dekat? Ini terjemahan pertama. Bisa juga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli, bisa artinya di sini wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Maka siapa yang mengajarimu, siapa yang memberitahumu bahwasanya hari kiamat bisa jadi sudah dekat? Maknanya hampir sama juga ya. Artinya nggak ada yang memberitahumu kiamat sudah dekat kecuali Allah gitu. Jadi nggak bisa kita menentukan kiamat sudah dekat kecuali berdasarkan wahyu ilahi gitu loh, wahyu Allah. Jadi kata Imam Al-Mahal di sini, dan siapa yang mengetahui, yang memberitahukan kepadamu bahwasanya hari kiamat bisa jadi sudah dekat, artinya datangnya sudah dekat, nggak ada yang tahu, karena ini hanya bisa berdasarkan jalur wahyu. Apa ya? Jadi kalau ada orang yang ngaku tahu hari kiamat terjadi tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 ya. Ternyata Allah tampakkan kedustaan orang ini. Tapi herannya ada saja umat Islam yang percaya. Ini menunjukkan akidah umat Islam ini sangat rapuh apa ya. Di Indonesia kan ini ya, dalam negeri. Indonesia, astagfirullah, ada yang percaya tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Ya kita lanjut ya. Jadi nggak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Nabi saja tidak tahu. Masa selain Nabi tahu ya. Makanya Nabi pernah ditanya oleh Jibril yang menyamar sebagai seorang pria yang berpakaian putih, berambut sangat hitam. Jibril itu bertanya, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Maka apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu, bahkan yang ditanya lebih tidak tahu dibandingkan yang nanya gitu. Nah di sini Nabi tidak tahu hari kiamat kapan, nggak bisa. Maka nggak boleh dan nggak pantas dan nggak layak seorang tiba-tiba menyatakan saya tahu kapan hari kiamat. Perhitungannya apa katanya? Terjadinya jatuhnya raja ini lalu muncul ini, akhirnya cocokologi. Hari kiamat kemungkinan 2000 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Nah ini lancang ya, perkara gaib nggak boleh kita lancang ya. Kita hanya bisa tahu perkara gaib hanya berdasarkan satu jalur saja. Jalur apa? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada kabarnya, jangan. Kalau itu kan katanya Al-Quran sama hadis, iya, tapi cocokologi Bapak ya, disambung-sambungin ya. Ulama nggak pernah menafsirkan segitu, dia menafsirkan begitu. Kiamat katanya tinggal 100 tahun lagi. Oh dari mana ini? Asal bunyi aja ya. Ya itu tentang kiamat. Jadi siapa yang memberitahumu bahwasanya hari kiamat bisa jadi sudah dekat? Tidak ada. Engkau hanya tahu berdasarkan wahyu. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat minta kiamat disegerakan. Minta kiamat disegerakan. Maksudnya apa? Di sini yaqulun mata ta'ti. Mereka berkata, kapan hari kiamat datang? Kapan hari kiamat terjadi? Dhanna minhum annaha ghairu atiyah. Karena mereka menyangka hari kiamat tidak akan terjadi. Jadi mereka datang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Ini karena merasa kiamat tidak terjadi. Seandainya mereka tahu dahsyatnya hari kiamat, tentu tidak akan minta disegerakan. Makanya ini kan kira-kira yang minta disegerakan hari kiamat orang beriman atau orang kafir? Orang kafir kan? Makanya kalau orang beriman di sini apa? Allah sebutkan walladzina amanu musyfiquna minha. Adapun orang-orang beriman justru merasa takut akan hari kiamat. Kalau tadi orang kafir, kapan hari kiamat? Datangkan hari kiamat. Menunjukkan mereka tidak takut. Nah, kalau orang beriman enggak. Orang beriman justru merasa takut akan hari kiamat. Ya. Wa ya'lamuna annahal haq, dan mereka tahu bahwasanya kiamat itu benar. Benar apa? Benar-benar terjadi. Benar-benar akan terjadi ya. Ini orang beriman. Jadi nggak lancang. Kapan hari kiamat? Datangkan hari kiamat. Nah, ini nggak lancang Bapak ya.
Kalau orang beriman, tapi orang kafir yang nggak punya iman lancang. Ya, mereka lancang dan mereka akan merasakan kelancangan mereka, buah dari kelancangan mereka ketika apa? Mati atau ketika nanti mereka menghadapi kiamat ya. Naudzubillah min dzalik ya. Yang jelas kita berlindung pada Allah jangan sampai kita menyaksikan hari kiamat. Karena yang menyaksikan hari kiamat hanya orang kafir ya. Makanya kalau dibilang hari kiamat hitungannya 100 tahun dari mana, sedangkan orang berimannya masih banyak. Ya tidak? Ya tidak? Masih banyak dari ujung Maroko sampai Merauke istilahnya gitu. Orang beriman banyak. Maka bagaimana bisa dikatakan kiamat tinggal 100 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi ya? Itu perkara gaib Bapak ya. Ya kita lanjut. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat minta kiamat disegerakan. Minta segerakan datangnya hari kiamat, sedangkan orang-orang yang beriman merasa takut dan tahu, sadar bahwasanya kiamat itu benar. Lalu Allah katakan, ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang berdebat tentang kiamat, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Ya, kenapa dikatakan kesesatan yang jauh? Ya karena kafir. Ya, kalau kesesatannya dalam artian nggak sampai kafir itu kesesatannya tidak jauh. Tapi kalau sampai kafir ini super sesat Bapak ya, bukan sedang sesat, sangat sesat gitu. Nah ini keadaan orang yang apa? Yang menolak atau berdebat tentang hari kiamat. Maksud berdebat hari kiamat apa? Berdebat tentang hari kiamat itu apa? Ya pokoknya berdebat, mana itu hari kiamat? Coba buktikan kapan terjadi kiamat. Coba buktikan secara ilmiah. Apa penelitian teknologi kapan terjadi kiamat. Dia mengira hari kiamat sama seperti apa? Seperti istilahnya apa? Percobaan. Iya. Dia nggak paham itu perkara gaib Bapak ya. Perkara gaib itu nggak bisa dijangkau. Namanya gaib itu perkara yang tidak jangkau panca indera. Apa? Ya seperti alam kubur. Jadi yang namanya perkara gaib, namanya disebut gaib artinya tidak terjangkau panca indera kita, tidak bisa dilihat, disentuh, diraba, dijilat, namanya gaib. Kalau bisa dilihat namanya bukan perkara gaib. Maka bodoh sekali ketika seorang menolak hari kiamat dengan menggunakan panca indera dia, nggak akan nyambung Bapak ya. Termasuk alam kubur juga sama, nggak nyambung. Maka kalau ada orang yang pengen buktikan alam kubur ada tidak, ayo taruh rekaman di kubur, dengar mayatnya kira-kira teriak-teriak nggak? Ini orang bodoh ini. Karena udah beda alam ya. Hah? Iya. Walaupun tidak kita pungkiri, kadang, ini kadang nggak terus menerus ya. Kadang Allah pertunjukkan, Allah tampakkan siksa kubur pada orang tertentu, kadang-kadang tidak terus-menerus. Mungkin saja Bapak mungkin ya, tapi itu kadang-kadang, bukan terus-menerus begitu. Dan itu tentu saja orang-orang tertentu seperti Nabi atau kadang orang-orang soleh ditampakkan. Jadi nampak apa ini, tiba-tiba ada di kubur ada suara teriakan, mungkin saja ya. Tapi itu tidak terus-menerus. Karena kalau terus-menerus terdengar, bagaimana? Orang nggak mau saling menguburkan, nanti yang meninggal biarin aja. Nanti dengar teriakan gitu. Itu ya, itu perkara gaib. Jadi perkara gaib itu perkara yang tidak bisa dijangkau panca indera, tidak bisa dilihat, didengar, dipegang, dirasakan. Nah itu tidak bisa diraba ya. Jadi nggak bisa seperti itu, maka nggak bisa seorang memperdebatkan hari kiamat dengan menggunakan itu. Terus apakah terjadinya hari kiamat tidak masuk akal? Nggak juga. Secara akal masuk akal. Cuma jangan jadikan akal sebagai penentu dalam masalah gaib. Cuman kalau secara akal mungkin saja. Bagaimana? Kalau secara akal gimana dalil akal tentang hari kiamat? Ya gini aja Bapak ya. Apa? Enggak, gini. Kenapa terjadinya kehancuran? Ya kita secara akal aja. Sesuatu Bapak ya, misalkan mesin, motor dipakai terus-menerus. Apa yang terjadi nanti? Rusak kan? Bahkan nanti tidak bisa dipakai kan? Nah itu motor, begitu juga bumi, alam semesta.
Ini kalau kita mau pakai akal gitu bisa ya. Dan secara akal juga, kenapa terjadi hari kiamat? Kenapa terjadi hari pembalasan? Seandainya tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, nanti orang yang di dunia disakiti terus, nggak bisa balas kan? Adil nggak? Di dunia dia di rumahnya dirampas, anggota keluarganya dibunuh, ada yang diperkosa, loh, menderita, terus dibunuh dia. Di dunia menderita terus, dia nggak dapat apa? Buah dari penderitanya di akhirat. Adil tidak? Nah, tidak adil. Makanya di antara hikmahnya adanya hari pembalasan gitu. Siapa yang tidak mendapatkan istilahnya keadilan, istilahnya di dunia, nanti akan dapat di akhirat, apa ya? Karena kalau tidak ada pembalasan, ya apa manfaatnya orang ibadah? Ya enggak? Ya kan? Kalau memang semuanya mati nggak ada pembalasan, oh saya ibadah saja. Ya kan? Orang ibadah sama malas ibadah, ujung-ujungnya cuma mati. Nah ini tentu saja tidak sama. Allah katakan dalam surat Shad, am naj'alil ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardh am naj'al muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Artinya pantas enggak nasib orang yang beriman beramal soleh seperti orang yang bermaksiat? Pantas nggak nasibnya sama? Nggak pantas kan? Nggak mungkin orang yang berbuat baik masa nasibnya masuk neraka sama seperti orang yang berbuat maksiat. Nggak pantas. Amna ja'alul muttaqina kal fujjar. Apakah pantas kami menjadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang pendosa? Pantas nggak? Nggak pantas ya. Itu nggak bijak. Ya, yang bijak itu orang yang baik dapat kebaikan, orang yang buruk dapat burukan. Itu ya. Itu kalau kita mau pakai dalil akal ya. Dan pokoknya perkara gaib memang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera, tapi bukan berarti tidak masuk akal. Masuk akal bagi akal yang sehat ya. Adapun akal yang sakit ya nggak masuk ya. Ya, kita lanjut. Lalu Allah katakan, setelah Allah menyatakan bahwasannya orang-orang yang berdebat tentang hari kiamat benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh, Allah katakan Allahu latifum bi'ibadih. Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi pada ayat sebelumnya kan Allah menyinggung tentang orang-orang yang minta disegerakan hari kiamat. Orang-orang yang berdebat tentang hari kiamat. Ini orang siapa? Kafir kan? Jadi mereka kafir, mereka durhaka kepada Allah. Tapi walaupun begitu, Allah katakan Allahu latifum bi'ibadi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba yang mana nih? Hamba yang mana? Mukmin. Semua hambanya, mukmin maupun kafir, yang bertakwa maupun pendosa. Makanya kata Imam Al-Mahalli sini beliau menafsirkan Allahu latifum bi'ibadi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, barrihim wa fajirihim. Baik mereka itu orang yang baik atau orang yang pendosa. Allah lembut kepada semua hamba-hambanya. Seperti apa kelembutannya? Haitsu lam yuhlikhum ju'an bima'asihim. Di mana Allah tidak membinasakan mereka semua karena kelaparan disebabkan kemaksiatan mereka. Artinya Allah tidak, karena lembutnya Allah tidak membinasakan mereka semuanya gara-gara kelaparan. Artinya gini lah, ini kalau ini terlalu jauh lah. Bukti kelembutan Allah, orang kafir pelaku maksiat masih menghirup oksigen nggak di dunia ini? Masih kan? Itu menunjukkan tanda kelembutan Allah. Walaupun mereka maksiat, kafir, musyrik, mereka masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara gratis, masih makan, masih darahnya mengalir dengan lancar. Ini tandanya Allah lembut. Kalau Allah mau bisa saja dibinasakan dengan segera, ya nggak? Nah, tapi Allah memberikan kesempatan pada mereka untuk apa? Bertobat. Nah, itu tandanya Allah lembut kepada hamba-hambanya. Karena kalau misalkan Allah tidak lembut, setiap yang berbuat dosa langsung dihukum.
Apa jadinya Bapak-bapak kalau setiap orang berdosa Allah hukum? Nggak ada yang hidup di dunia ini. Ya, siapapun. Kita nggak usah bicara orang kafir. Kita sendiri nih. Dalam sehari dosa berapa kali? Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah berikan hukuman, kita nggak akan hidup. Nggak akan hidup sampai, jangankan sebulan, sehari aja nggak bisa hidup. Dosa sedikit, misalnya mata kita lihat sembarang langsung Allah siksa, buta. Kita dengar yang haram, langsung Allah tulikan. Ya kan? Kita melangkah pada yang haram, Allah pincangkan kaki kita. Nah itu. Jadi artinya ini tanda kelembutan Allah ya. Karena tidak semua dosa Allah berikan hukuman. Nah, termasuk orang-orang kafir. Jelas apa ya? Nah, di antara bentuk kelembutan Allah sebutkan pada kelanjutan ayat, yarzuqu may yasha. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Orang kafir di dunia dapat rezeki nggak? Dapat. Pelaku maksiat dapat rezeki nggak? Nah, itu tandanya Allah lembut ya. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Dia maha kuat lagi maha perkasa. Maksudnya apa? Wa huwal qawi, Dia maha kuat ala muradi, maha kuat dalam mewujudkan kehendaknya. Al-Aziz maha perkasa, al-ghalibu ala amriku, Dia berkuasa atas urusannya. Artinya begini Bapak, ketika disebutkan Allah maha lembut, biasanya kalau kita dibilang, oh ini orangnya lembut, berarti lemah, ya enggak? Kalau kita disebut manusia, ini orangnya lembut, oh berarti orangnya lemah. Nah, kalau Allah nggak seperti itu. Allah maha lembut, tapi Allah maha kuat. Jelas ya? Jadi jangan dibayangkan kelembutan Allah menunjukkan kelemahan. Ketika Allah dikatakan maha lembut, Allah juga maha kuat, bahkan maha perkasa. Nah, ini menunjukkan dalil ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya sifat Allah semuanya sempurna. Tidak ada yang menyerupai sifat makhluk. Contohnya Bapak, sifat rahmat, sayang. Ada nggak sifat sayang dalam Al-Quran? Apa ayatnya? Allah maha penyayang. Di surat Al-Fatihah ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah punya sifat kasih sayang. Ya, tapi sebagian orang nolak sifat ini. Karena kalau Allah punya sifat sayang, berarti menunjukkan Allah lemah. Karena yang nama sayang itu artinya perasaan melemah di hadapan orang yang disayangi. Dan ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Akhirnya sifat sayang, rahmat ditolak dari Allah. Ini seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah menolak sifat sayang. Dengan alasan apa? Sifat sayang adalah sifat yang lemah, mengandung kelemahan. Karena itu kami tidak bisa menetapkan sifat ini bagi Allah. Nah, berarti mereka sudah menyimpang. Kenapa? Karena mereka sudah membayangkan sayangnya Allah sama seperti kalau sayangnya manusia. Mungkin seorang sayang ini, misalkan seorang pria sayang kepada sang wanita, di hadapan wanita yang langsung seperti kerupuk yang kena air, ya kan? Ini kayak gitu kan? Ya itu sayangnya manusia. Kalau sayangnya Allah nggak seperti itu. Selain itu, Bapak, yang namanya sayang tidak mesti menunjukkan kelemahan. Ya tidak. Contohnya presiden sayang kepada rakyatnya. Apakah presidennya lemah? Lemah berarti? Enggak, justru itu keistimewaan. Dia kuat di tangannya kekuasaan pemerintahan, tapi dia tetap sayang kepada rakyat. Justru ini bagus. Ya tidak. Beda halnya kalau misalnya dia orangnya gagah tapi dia kejam. Ini justru sifat tercela, ya nggak? Nggak ada nih presiden. Ya kita semua nggak nyinggung masalah politik ya. Cuman intinya ketika dikatakan presiden ini sayang pada rakyatnya, ini tidak menunjukkan kelemahan presiden tersebut, justru menunjukkan keistimewaan presiden tersebut. Maka begitu pula ketika kita katakan Allah maha kuat dan Allah juga maha penyayang, bukan berarti Allah lemah. Artinya bukan berarti Allah lemah. Siapa? Allah kuat, tapi sifat kuat Allah tidak mendorongnya untuk bersikap kasar.
Lah sama ya. Karena kalau orang kuat identiknya biasanya kasar, tapi Allah nggak seperti itu. Orang perkasa cenderungnya bengis, tapi Allah nggak seperti itu. Allah maha perkasa, Allah maha kuat, tapi Allah lembut pada hambanya. Allah lembut pada hambanya, tapi Allah kuat dan perkasa. Jelas ya? Dikatakan lembut bukan berarti Allah lemah, tapi Allah tetap kuat dan perkasa. Nah ini maksudnya ya. Ini maksud ayat tadi, Allah maha lembut kepada hamba-hambanya, dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Ya, itulah 3 ayat surat Asy-Syura ayat 17 sampai ayat ke-19. Dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, ayat ke-17 menunjukkan ketinggian Allah, bahwasanya Allah tinggi di atas. Sebab Allah katakan Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Alkitab. Menurunkan berarti dari atas ke bawah. Itu menunjukkan Allah ada di atas. Sebenarnya kalau kata menurunkan masih ada kemungkinan nggak mesti Allah di atas. Tapi yang nas yang jelas menunjukkan Allah di atas itu kalau ayatnya diturunkan, itu baru. Contohnya dalam surat As-Sajdah, tanzil kitabi minallahil azizil hakim. Alif lam tanzil kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nah ini. Alif lam mim, Al-Qur'an ini diturunkan. Al-Quran yang tidak diragukan ini diturunkan dari Tuhan semesta alam. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Diturunkan dari Allah. Diturunkan berarti dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di atas. Nah, ini Bapak ya. Ini yang lebih jelas ya. Bukan menurunkan tapi diturunkan. Ya. Adapun kalau menurunkan bisa jadi nggak mesti di atas. Seperti misalnya gini. Saya nyuruh seorang turunkan dari ini, dari apa? Dari genteng apa bola itu. Saya menurunkan apa bola dari genteng. Nggak mesti saya di atas, ya nggak? Menurunkan nggak mesti kan? Walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menggunakan ayat ini untuk menyatakan Allah ada di atas. Kalau menurunkan nggak menunjukkan demikian. Tapi kalau diturunkan mungkin, atau turun. Misalkan gini, saya menyatakan bola ini turun dari saya ke bawah. Berarti saya ada di bawah atau di atas? Atas, ini jelas ya. Maka yang lebih jelas bukan menurunkan tapi diturunkan ya. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kitab ini diturunkan dari Allah, itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas ya. Ini faedah pertama ya. Kalau Syekh menyatakan ayat ini menunjukkan ketinggian Allah, bahwasanya Allah tinggi di atas. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, Al-Quran datang membawa kebenaran dan tidak mengandung kebatilan. Al-Quran datang membawa kebenaran dan tidak membawa kebatilan. Artinya bahwa Pak, semua isi Al-Quran pasti benar dan tidak mungkin mengandung kesalahan dan kebatilan. Ini Al-Quran. Tapi kalau kitab selain Al-Quran, contohnya kitab ulama, apakah semuanya benar? Bisa jadi ada yang benar, bisa jadi ada yang salah kan? Ini kalau manusia, tapi kalau Allah, Al-Quran nggak ada satupun kesalahan, tidak ada satupun kebatilan. Maka kalau kita mau cari kitab yang benar-benar jadikan pedoman hidup, ya ini. Bukan kitabnya, bukan buku yang disusun oleh misalkan Mustafa Kamal Atatürk, atau disusun oleh Hitler, atau disusun oleh tokoh manusia ya. Itu mengandung kebenaran dan kebatilan. Kalau Al-Quran semuanya kebenaran ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, diturunkannya Al-Quran dan neraca itu untuk menegakkan keadilan. Maka sekali lagi, orang yang sudah belajar Al-Quran, udah ngerti sunnah, belajar sunnah, harus orang yang adil. Jadi kita udah ngaji nih lama, jangan jadi orang yang zalim, harus adil kepada siapapun, walaupun kepada orang yang kita benci, walaupun kepada musuh kita. Jadi mereka boleh memfitnah kita, tapi kita nggak boleh memfitnah mereka.
Mereka boleh menzalimi kita, maksudnya terserah mereka menzalimi kita, tapi kita tidak akan menzalimi mereka. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah. Jadi jangan sampai mereka menzalimi kita, kita pun berbuat zalim. Contohnya, kalau misalkan kita dinyatakan kafir, ini orang Wahabi ini kafir, kita nggak nyerang balik menyatakan kamu juga kafir, nggak boleh. Jelas apa ya? Sama seperti Khawarij. Khawarij menuduh Ahlus Sunnah kafir, ya tidak? Tapi apakah Ahlus Sunnah menyatakan Khawarij kafir? Enggak. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh orang Khawarij. Dinyatakan kafir, pokoknya tauhid lah, pemimpin yang nggak layak ditaati, halal ditumpahkan darahnya. Tapi ketika ditanya Ali bin Abi Thalib, apakah Khawarij kafir? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekafiran. Lihat tuh. Padahal mereka sudah mengkafirkan Ali, tapi Ali ketika ditanya mereka kafir nggak? Justru mereka lari dari kekafiran. Lihat tuh, sikap adil. Ini adil yang penting kita ada pada diri kita. Walaupun mereka menjatuhkan kita, jangan kita menjatuhkan mereka. Balasan mereka di hadapan Allah. Jelas apa ya? Nah, Ali bin Abi Thalib tanya lagi, kalau gitu berarti Khawarij ini munafik? Enggak. Orang munafik ini berzikir kepada Allah sedikit, sedangkan mereka banyak berzikir. Terus mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang yang mendapatkan fitnah sehingga mereka buta, tidak bisa melihat kebenaran. Nah, ini sikap adil Bapak ya. Ini sikap adil yang perlu kita tiru ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat yang ke-17, tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Ya, tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Nabi tidak tahu. Nabi kita tidak tahu, apalagi selain Nabi ya. Itu faedahnya ya. Lalu berikutnya, orang yang kafir tidak merasa takut kepada hari kiamat. Orang kafir tidak merasa takut kepada hari kiamat. Buktinya apa? Allah sebutkan dalam ayat ke-18, mereka minta disegerakan hari kiamat. Berarti takut tidak? Tidak takut ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara sifat orang yang beriman yaitu merasa takut akan hari kiamat. Ya, merasa takut akan hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan sini, walladzina amanu musyfiquna minha. Adapun orang-orang beriman merasa takut kepada kiamat ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-19, di antara sifat yang Allah miliki yaitu lembut. Ya, ini perlu kita yakini Bapak ya. Bahkan lembut, latif ini termasuk Asmaul Husna. Maka kita kalau mau berdoa kepada Allah bisa dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya Latif, misalkan apa? Ya Latif apa? Al-Latif ini apa? Ya Latif misalkan urzukni, wahai atau ahsin ilai, wahai yang maha lembut, berikanlah aku kebaikan. Berikanlah akil lutf, berikanlah kepadaku kelembutan. Nah, ini boleh Bapak ya. Ini termasuk Asmaul Husna. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-19, di antara Asmaul Husna, nama yang Allah miliki yaitu Al-Qawi dan Al-Aziz. Al-Qawi artinya apa? Maha kuat. Al-Aziz, maha perkasa. Nah, ini menunjukkan Allah memiliki dua nama, Al-Qawi, Al-Aziz. Ini juga bisa kita gunakan untuk berdoa, apa ya? Lalu faedah berikutnya terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah memiliki kelembutan tapi tidak menunjukkan kelemahan. Ya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia kadang lembut, itu menunjukkan apa? Lemah. Ya, tapi kalau Allah maha lembut, tapi Allah tidak lemah. Karena Allah di akhir ayat menyatakan Dia maha kuat lagi maha perkasa. Ya, dengan ini kita selesai dari surat Asy-Syura ayat ke-17 sampai ayat ke-19. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat ke-20.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.